Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Rifan Kurniawan. Dan hari ini kita bakal stock battle lagi. Dan kali ini kita akan stock battle bersama dengan Dennis SLL. Halo, apa kabar? Rifan, baik. Thank you banget lo udah undang ke sini. Thank you juga udah main ke studio. Nah, jadi teman-teman, Dennis SLL ini adalah founder dari Sekolah Saham Indonesia. Jadi hari ini kita akan stock battle, tapi mungkin di awal kita perlu disclaimer dulu kali ya, bahwa apa yang akan kita bahas ya hari ini bukan merupakan rekomendasi saham jual atau beli ya, tapi ini adalah sebagai referensi. Jadi tetap keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, langsung kita mulai aja. Let's go. Yes or no? 1, 2, 3. Sama. Oh, sama. Wah, sama. Ini kayaknya Ko Rifan pegang banyak nih. Oke, jadi kalau dari secara fundamental, INKP ini menarik. Kenapa? Karena pertama, dari segi harga pulpnya sendiri, harga pulp and papernya sendiri sekarang ini lagi tinggi. Ya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga di tahun 2020 dan 2021 lalu. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa sekarang ini e-commerce bertumbuh pesat. Dengan pertumbuhan e-commerce, ya ini membuat emiten-emiten di pulp and paper mendapatkan permintaan yang jauh lebih tinggi karena emiten pulp and paper bukan hanya kertas kantoran yang mungkin teman-teman sering gunakan, tapi juga ada yang namanya kertas industri, yaitu lebih banyak untuk packaging. Nah, rasio profitabilitas dari INKP ini juga terbilang tinggi, teman-teman. Ya, dari sisi gross profit margin, INKP bisa mencatat sekitar 38% dan return on equity 15%. Net profit margin juga ada di kisaran sekitar 20%. Secara balance sheet, INKP juga relatif tidak terlalu memiliki banyak hutang, dan yang menariknya adalah secara valuasi juga masih terdiskon. Oke, nah sekarang kalau kita lihat dari sisi chart, dari sisi teknikalnya, kalau kita perhatikan nih, Ko Rifan mungkin juga udah sering banget nih perhatiin INKP nih dari 2021 bulan November sampai Agustus itu cenderung di sana-sana aja tuh harganya, belum naik, belum kemana-mana, masih sideways. Nah, tapi ketika kita melihat di awal September, INKP ini breakout dengan volume yang cukup besar, which is good banget, dan juga relevansinya terhadap fundamental yang tadi Ko Rifan udah ceritakan, di mana IPS kuartal 1 dan kuartal 2-nya juga bagus banget. Nah, kalau kita lihat di sini juga pergerakannya udah uptrend di atas EMA 200-nya. Habis itu ada yang menarik juga nih, ada pattern double bottom. Di mana ini udah breakout juga dan targetnya, mungkin targetnya nggak disebutkan, nanti jadi bias ya untuk teman-teman semua. Tapi ini bagus banget, volumenya juga bagus karena setiap ada koreksi atau penurunan di candle merahnya, volumenya cenderung kecil, dan ketika ada kenaikan atau candle hijau, volumenya itu cenderung lebih besar daripada candle merahnya. Nah, habis itu juga kalau kita lihat di sini ada area yang cukup menarik, yaitu 9.100 sampai 9.300, di mana bisa dijadikan good price ya to entry, karena area tersebut merupakan neckline dari pattern double bottomnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin yang bisa ditambahkan mengenai foreign flow dari tanggal 1 Agustus hingga 13 September ya, hari kemarin itu udah 134 miliar. Jadi ini menarik banget untuk swing trade, juga menarik untuk trading, dan juga untuk invest juga pasti menarik. Yes or no? 1, 2, 3. Wah, beda. Oh, beda kali ini. Oke, untuk ISSP kenapa no? Sebenarnya kalau kita melihat ya, ISSP ini kan bergerak cenderung masih sideways. Habis itu kalau kita lihat secara jangka panjang, time frame yang lebih besar, ini sebenarnya bergerak downtrend atau ke bawah karena berada di bawah EMA 200-nya. Dan konsisten juga nih membentuk lower low. Tapi kalau kita melihat ya dalam jangka pendek ini mulai menarik nih, karena habis breakout dari masa sideways-nya ya yang kecil di bawah ini, habis itu membentuk pola inverted head and shoulder, di mana mungkin ada tanda pembalikan arah. Cuman kenapa nih kok no, kenapa nggak yes? Karena posisinya masih agak di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya dia akan menjemput area resistennya dan kembali membentuk shoulder sebelah kanannya, mungkin ini memerlukan waktu ya untuk mungkin 1-2 minggu ke depan. Jadi masih cukup kurang menarik. Mungkin kalau misalnya nanti dia udah breakout resistennya, mungkin bisa menerapkan strategi buy on breakout. Juga kalau kita lihat secara major trend ya, ini juga masih downtrend, jadi perlu hati-hati apalagi kalau misalnya sampai supportnya jebol. Kalau view dari teknikal kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi fundamental, kenapa yes? Yang pertama adalah karena kalau kita lihat bahan baku dari ISSP ini, salah satunya adalah hot rolled coil atau HRC. Ini dalam tren menurun. Jadi ketika harga bahan baku turun, diharapkan margin profitabilitas dari ISSP
ISSP ini bisa bertambah lebih besar. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal rasio profitabilitas dan juga kinerja dari ISSP sendiri di tahun 2022 ini masih mencatatkan tren yang positif ya, di mana dari revenue misalkan diperkirakan top line atau revenue dari ISSP ini bisa menembus sekitar 6,3 triliun rupiah dan gross profit margin di sekitar 879 miliar rupiah, operating profit di sekitar 603 miliar rupiah dan net profit sebesar 382 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari sisi balance sheet-nya juga sehat, di mana debt to equity ratio per kuartal 2 2022 masih ada di sekitar 0,83 kali. Artinya kemampuan untuk membayar utangnya juga masih terukur, masih sehat. Kemudian kalau dalam jangka pendeknya, ISSP sendiri juga masih memiliki liquidity ratio sekitar 1,6 kali. Artinya aset lancarnya masih 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Dan secara valuasi juga masih terdiskon ya, dengan price to book value sekitar 0,5 kali, PE ratio juga 5,5 kali, dan price to sales ratio sekitar 0,3 kali. Jadi risiko untuk investasinya juga masih sangat terukur. Yes or no? Wah, beda ya. Oke, jadi sebenarnya ITMG ini termasuk perusahaan yang punya fundamental yang baik sebenarnya ya, perusahaan yang sehat, profitabilitas juga bertumbuh. Cuma kita perlu paham bahwa ITMG ini termasuk perusahaan yang masuk ke dalam kategori cyclical company ya, atau perusahaan yang ada siklusnya, di mana kita tahu bahwa ITMG ini kan perusahaan yang bergerak di bidang batu bara. Memang saat ini harga batu bara lagi ada di posisi yang tertingginya, yaitu di $430 per metric ton. Tapi balik lagi, kalau menurut saya the best time untuk invest di perusahaan batu bara adalah justru ketika harga batu bara lagi dalam posisi rendahnya. Saya ingin soroti juga di sini adalah ITMG saat ini masih terlalu bergantung pada bisnis batu bara atau belum diversifikasi ke bisnis non batubara seperti halnya emiten batubara lainnya. Dan juga mungkin di sini saya pengen juga soroti ya, hati-hati dalam menilai valuasi dari saham batubara ya, ketika misalkan lagi harga tinggi-tingginya seperti sekarang ini, memang PE ratio segala macam akan terlihat lebih murah. Cuma hal itu akan menjadi bias. Kenapa? Balik lagi karena batubara ini adalah perusahaan sifatnya adalah cyclical atau volatile ya. Jadi saya sendiri melihat harga sahamnya juga sudah sangat tinggi saat ini, jadi risikonya juga tergolong besar. Oke, kalau dari aku yang pertama tadi setuju ya sama Ko Rifan mengenai di mana di sektor komoditi ini khususnya batubara ada yang namanya super cycle ya. Dan kalau kita lihat mungkin kemungkinan super cycle komoditi ini pasti akan ada akhirnya, nggak mungkin terus-menerus rally ke atas. Dimana kalau kita perkirakan mungkin super cycle komoditi ini bisa berakhir di kuartal 1 2023, menurutku masih ada rentan waktu yang bisa dimanfaatkan khususnya untuk para trader yang melihat time frame yang lebih kecil, lebih pendek. Dimana karena kalau kita melihat juga dari sisi teknikal atau chartnya, ITMG ini bergerak jelas strong uptrend karena selalu membuat higher high dan juga berada di atas EMA 200-nya. Kita juga melihat bahwa ITMG ini memiliki support yang cukup kuat di area 40.000 dan 41.000. Ini merupakan angka psikologis juga ya, 40.000. Nah, cuman yang perlu diingat adalah ITMG ini seperti yang Ko Rifan udah bilang, harganya itu udah jauh, udah tinggi di atas, di mana kita juga harus membatasi resiko karena ini udah hampir kembali ke all time high-nya, di mana kalau misalnya super cycle commodity ini sampai berakhir seperti misalnya kita lihat chart 5 tahun sebelumnya, itu penurunannya itu akan drastis dan dalam banget. Itu bisa minus mungkin 50%, 60% mungkin banget. Jadi kalau kita nggak membatasi resiko, kita nggak bisa disiplin cut loss, yang ada makin parah gitu. Jadi di sini overall menurutku masih bagus. Yang penting entry-nya bisa dapat good price dan resiko tetap dibatasin. Tapi satu hal lagi mungkin untuk yang masih punya di harga yang bottom, melihat juga dividennya besar, ya kita bisa pakai kawal biasa, kalau trader bilangnya trailing stop. Jadi dimana kita bisa membuat harga profit kita, floating profit kita makin besar, tapi kalau sudah sampai level TS tertentu ya udah kita terjual tapi tetap profit. Yes or no? 1, 2, 3. Wah, beda lagi. Oke, kalau untuk MTEL kenapa aku no? Karena yang pertama kalau kita lihat dari harga
IPO-nya ini Intel terlihat nggak kemana-mana kalau dari chart. Salah satu alasan terbesar kenapa aku bilang no, karena masih banyak saham lain yang sebenarnya jauh lebih menarik dibanding Intel ini kalau untuk apalagi untuk trading ya, untuk jangka pendek. Nah, kita kalau melihat juga harga penutupan kemarin di 13 September ini pun masih nggak menarik gitu secara risk and reward, masih di tengah-tengah. Habis itu kalau kita lihat misalnya ada area support ya berada di 730 dan resisten di area 840, mungkin bisa main di area sideways-nya ini. Tapi perlu yang kita perhatikan bahwa ketika MTEL ini naik ya, ini cenderung memakan waktu yang cukup lama, cenderung pelan, tapi ketika turun ini sangat kencang dan sempat sebenarnya breakdown di area supportnya. Dan ini which is kalau udah breakdown kan untuk para trader mungkin jadi kurang menarik ya. Dan juga kalau kita melihat mengenai inefisiensi capital, ini bisa terjadi karena pergerakan yang cenderung lambat, jadi dananya mungkin jadi nggak efisien untuk yang pengen main cepat. Jadi kalau dari aku kira-kira seperti itu. Tapi mungkin bisa mungkin tahun depan kalau misalnya dia bisa breakout area resistennya dan bisa membuat higher low, mungkin bisa menjadi menarik gitu. Nah, kalau dari sisi fundamentalnya, kenapa MTEL ini yes? Yang pertama adalah karena MTEL ini baru saja mengakuisisi sekitar 6.000 menara Telkomsel dan menjadikannya saat ini adalah menara Telco Tower yang memiliki jumlah tower terbanyak di Indonesia. Dan yang kedua adalah menariknya MTEL ini bukan hanya berhenti pada bisnis towernya saja, tapi MTEL juga sudah mulai menggarap bisnis fiber optik, di mana pada kuartal 2 2022 atau semester 1 2022 bisnis fiber optik ini sudah mencapai sekitar 8.000 km dan ini bisa menjadi revenue stream bagi MTEL ke depannya. Dan yang menariknya adalah kalau dari industri, memang industri telco tower termasuk tipikal yang memiliki high barrier of entry. Jadi memiliki economic moat yang besar dan membuat para kompetitor lainnya di luar Big Three sulit untuk bisa menyaingi Mitratel. Kalau kita bicara gross profit margin itu ada di kisaran sekitar 48%, kemudian juga operating profit marginnya sekitar 42%, dan net profit marginnya itu sekitar 24%, jadi cukup tebal. Dan dari sisi balance sheet, memang dengan dana IPO Jumbo di bulan November 2021 lalu, saat ini MTEL masih memiliki cadangan cash yang sangat besar, ya, di mana per kuartal 2 2022 ini MTEL masih memiliki cash sebesar 17 triliun rupiah. Dan dibandingkan dengan kompetitor lainnya, kemampuan untuk membayar hutang dari MTEL ini juga tergolong sangat kuat, terlihat dari debt to equity ratio yang saat ini 0,6 kali, jauh di bawah atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan terakhir, Telkom sendiri ya sebagai holding juga mendorong MTEL untuk menggarap proyek 5G yang akan semakin digalakkan ke depannya. Yes or no? 1, 2, 3. Waduh, beda lagi. 4 beda. Wah, kita nggak sehati kok, beda terus. Oke, kalau dari sisi fundamentalnya, kenapa Adi ini no? Karena saya ngelihat bahwa industri konstruksi ya, ini memang dalam beberapa tahun terakhir turunnya itu cukup signifikan. Sejak pandemi 2020, kemudian 2021 dan 2022 ini, saya melihat industri konstruksi itu masih terus tergerus, dan kalau kita bicara katalisnya sendiri masih terbilang minim. Memang kalau kita bicara soal ada katalis positif dari IKN ada, tapi saya ngelihat bahwa IKN ini belum terlalu bisa diukur seberapa besar proyeknya. Ya, contoh misalkan memang Adikarya sendiri termasuk salah satu yang memenangkan tender, kalau saya nggak salah itu sekitar 1,5 triliun rupiah, dan menjadikan ya Adikarya sendiri saat ini memegang kontrak baru sebesar sekitar 17,3 triliun rupiah, tapi ini masih di bawah pencapaian tahun-tahun sebelumnya yang kalau saya nggak salah ingat itu pernah mencapai sekitar 25 atau sekitar 30 triliun rupiah. Secara bottom line ini kita bisa lihat dari tahun 2020 sampai 2022 ya, bottom line dari Adikarya sendiri itu hampir terpapas habis ya, di mana tahun 2019 Adikarya ini masih mencatatkan laba bersih sekitar 664 miliar, tapi tahun 2020, 2021 dan 2022 kuartal 2 yang disetahunkan ini mungkin hanya sekitar 20 miliar rupiah saja ya. Nah, hutang daripada Adikarya ini tergolong sangat besar ya, dengan kalau kita pakai debt to equity ratio itu sekitar 5,8 kali. Dan kalau dari segi valuasi ya memang karena kinerjanya juga sekarang jeblok ya,
membuat valuasinya memang terlihat mahal, yaitu dengan PE 140 kali, ya, kemudian PCFR bahkan negatif ya 1,1 kali. Ya, jadi kalau saya ngelihat belum ada alasan untuk masuk ke saham Adhikatya. Nah, kalau dari aku melihat ini mirip-mirip nih sama INKP ya, cuman kalau fundamentalnya agak beda ya. Nah, kalau kita lihat nih ADI ini ya, ketika dari sideways panjangnya ini cenderung ketika setiap turun ini dengan volume yang cukup kecil juga, seperti NKP tadi. Sedangkan setiap naik ini volumenya cukup besar, which is good banget. Habis itu kalau kita melihat juga MA 200 yang merupakan terkenal ya sebagai area resisten yang cukup kuat, ini udah di break nih ADI ini. Ya, jadi per 13 September ini candlestick terakhir ini juga bagus banget, udah break di resisten. Jadi kalau kita melihat secara risk and reward ya untuk jaga area 800 ini masih menarik banget dengan upside yang cukup tinggi. Nah, habis itu kalau kita lihat juga dari indikator MACD ini juga terlihat ada bullish divergence nih. Jadi di mana kita bisa mengindikasikan bahwa ADI ini udah bisa breakout juga, udah di atas MA 200 dan bisa ada potensi untuk mengejar upside-nya atau next resistance-nya di area 960. Namun juga perlu diperhatikan bahwa kita melihat juga kan mengenai sektor rotation ketika memang nggak ada inflow terhadap sektor-sektor konstruksi dan dia nggak bisa kembali jalan, otomatis kita juga harus disiplin nih jaga area support di area 800-nya. Karena kalau misalnya dia turun lagi ya bisa aja dia jemput ke area bawah ke 650 dan sekian. Kira-kira seperti itu. Yes or no, 1, 2, 3. Waduh, beda lagi. Untuk MDLN kenapa yes? Jadi kalau kita lihat ya, yang pertama mengenai MA 200 juga nih kita bisa lihat MDLN ini udah mulai bergerak uptrend, dan kalau kita lihat juga berdasarkan penutupan tanggal 13 September which is kemarin, MDLN ini masih ada di area resistennya nih. Nah, maksudnya ini yes ini bukan berarti harus beli sekarang gitu. Enggak juga. Tapi kita juga melihat bahwa resisten ini cukup kuat dan kita melihat juga akan ada potensi koreksi nih ke area supportnya di 110 atau 115. Itu juga merupakan support trendline dan juga support klasik nih pas di area sini. Nah, kita melihat juga kenapa nih akan menarik dulu kalau misalnya dia koreksi dengan volume yang cukup kecil ke area sini, karena akan membentuk pattern berpotensi membentuk pattern cup and handle. Nah, jadi kalau misalnya sudah terbentuk cup and handle dan dia bisa breakout, itu akan jadi jauh lebih menarik. Jadi yes, itu bukan berarti langsung beli, tapi kita juga bisa wait dulu, wait and see mungkin satu minggu ya 5 hari untuk menjemput area supportnya, dan ketika sudah menyentuh area support sini, ketika kita ingin melakukan entry, tentu secara risk and reward akan jadi sangat jauh menarik karena secara resiko sangat rendah, mungkin kita bisa ambil di 2-3% di area supportnya, sedangkan untuk upside-nya di TP1 dan TP2-nya itu TP2-nya bisa jauh banget. Jadi itu kenapa menarik. Habis itu juga kita melihat sektor properti ini kan terjadi lagging ya di sektor properti yang belum mengalami kenaikan. Jadi kalau soon ada inflow, tentu upside-nya di sektor properti ini cukup menarik, juga mengingat MDL ini secara market cap nggak terlalu besar. Jadi mungkin naiknya bisa kencang. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka volatilitas, yang suka naik kencang tapi turun juga bisa kencang, yang penting bisa disiplin, itu cocok dan aku yes. Nah, memang kalau dari sisi fundamental saya setuju bahwa industri properti sebenarnya masih menarik. Cuma sayangnya MDLN ini bukan termasuk salah satu di antaranya. Karena kalau kita bicara soal revenue-nya misalkan, memang MDLN ini termasuk perusahaan yang beberapa tahun lalu kinerjanya memang baik. Ya, dulu saya sempat pernah ada di MDLN tapi nggak lama karena memang kinerjanya saya lihat tidak kunjung membaik. Jadi kayak misalkan contoh di tahun 2017 itu sempat mencapai 3,2 triliun rupiah secara pencapaian revenue, tapi terus turun sampai ke 2022 kuartal 2 yang disetahunkan itu mungkin ada di kisaran sekitar 934 miliar rupiah. Yang kedua ya adalah dari sisi laba bersihnya. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang ketika misalkan lihat di online trading, laba bersih dari MDLN ini bukannya naik cukup kencang nih Korifan, dari negatif 42 miliar per 2021 lalu menjadi 700 miliaran kalau kita gunakan angka kuartal 2 yang disetahunkan. Yes, memang betul tahun 2022 ini laba bersih dari MDLN berbalik dari negatif menjadi positif ya. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman lihat di dalam laporan keuangannya, laba bersih dari MDLN ini dipengaruhi atau dikontribusi lebih ke dari pendapatan operasional lainnya. Nah, kalau kita buka di dalam laporan keuangannya, laba operasional lainnya tadi adalah laba atas pembayaran utang obligasi yang nilainya mencapai 746,4 miliar rupiah.
Ya, jadi kalau misalkan kita keluarkan faktor tersebut, ya sebenarnya MDLN ini masih merugi. Ya, kemudian kalau kita lihat secara balance sheet, ya secara balance sheet ini MDLN juga termasuk perusahaan yang menggunakan leverage. Nah, saya sendiri memang punya preferensi kurang menyukai perusahaan properti yang menggunakan leverage. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa debt to equity ratio-nya di kisaran 2 kali, ya, kemudian cash ratio-nya juga bahkan 0,08 kali, ya, membuat risiko dari segi kesehatan keuangan MDLN ini mendapatkan tanda tanya kalau dari sudut pandang investasi. Kemudian dari sisi cash flow-nya juga negatif ya, per kuartal 2 2022 operating cash flow dari MDLN ini negatif 248 miliar. Nah, kalau dari segi valuasi ya memang saat ini valuasinya terlihat murah dengan price to earning ratio-nya tadi di kisaran 2 kali ya, tapi balik lagi karena faktor labanya tadi bukan dari operasionalnya tapi dari laba atas pembayaran utang obligasi, maka valuasi PE ratio tadi tidak bisa dijadikan acuan. Yes or no, 1, 2, 3. Harusnya sama ini. Oh, sama. Untung jadi ada 2 kok ya. Nah, kenapa yes? Karena yang pertama BBNI ini memang menjadi bank BUMN yang sekarang ini difokuskan untuk menjadi bank yang go global oleh pemerintah. Nah, ini membuat potensi daripada BBNI masih terus berkembang ke depannya. Dan kemudian saya juga melihat ada growth story dari BBNI terkait dengan akuisisi Bank Mayora sebesar 63,9% pada bulan Mei 2022 lalu, yang dimana akuisisi ini juga bisa menjadi source of growth bagi BBNI ke depannya. Kemudian kalau kita bicara soal kinerja BBNI sendiri, ini di tahun 2022 ini memang terbilang sangat baik. Dilihat dari penyaluran kredit yang mencapai 620 triliun rupiah per kuartal 2 2022 atau tumbuh sekitar 8,9% year on year. Dana pihak 3 juga tumbuh ke 691,8 triliun atau tumbuh 7% year on year. Laba bersih juga mencapai 8,8 triliun rupiah atau tumbuh 75% year on year. Dan kalau kita lihat dari berbagai rasio keuangan ini juga BBNI masih sangat sehat. Terlihat dari NPL gross yang mungkin hanya 3,1%, BOPUT 68%, LDR 90%, CASA 69%, ini tergolong sangat tinggi ya. Ini menjadikan kinerja dari Bank BNI ini tergolong sangat sehat. Sebelum dari sisi teknikal, kalau dari aku ada satu alasan sih. Kalau misalnya banyak orang mungkin bilang kayak, wah ini BBNI udah kemahalan nih, udah harga sekian. Ada satu alasan yang susah banget untuk bilang BBNI kemahalan. Karena kalau kita lihat yang pertama mengenai jumlah orang dewasa yang memiliki rekening, itu kita di Indonesia masih sangat rendah kalau dibandingkan Singapura yang udah 97%. Dimana ruang ekspansinya masih sangat besar sekali. Jadi susah lah untuk bilang no gitu untuk BBNI. Nah, dan juga kalau kita melihat BBNI ini jelas ya uptrend berada di atas MA 200, habis itu selalu konsisten membuat higher high dan higher low-nya. Nah, habis itu juga yang menarik itu ketika banyak orang yang mungkin bilang kayak udah harganya udah di atas, ya harga udah all time high. Ini foreign ini masih inflow nih. Ya masih masuk dari 1 Agustus sampai 13 September ini udah 1,67 triliun. Jadi which is good banget. Dan juga kalau kita lihat secara teknikal, secara chart di mana ada pattern atau pola cup and handle, ya ini cukup banyak nih di IHSG kita karena mungkin harga IHSG kita juga udah mulai ke atas ya. Jadi semua mau break high-nya lagi. Jadi pattern cup and handle ini cukup sering kita temuin di saham-saham Indonesia. Dan ini juga baru break, habis itu juga udah uji neckline-nya. Jadi kalau secara seperti ini kita melihat bisa mengejar untuk trading ya. Kalau kita berbicara untuk trading, ini bisa mengejar area high sebelumnya, area resistance sebelumnya. Ini upside-nya cukup sangat menarik gitu kalau kita lihat. Dan juga untuk invest jelas sudah setuju banget lah sama Korifan. Aku pun ada gitu di porto invest untuk BBNI ini sendiri. Kira-kira seperti itu. Yes or no, 1, 2, 3. Oh sama. Oh sama. Untuk Astra Internasional ini aku yes ya jelas karena yang pertama uptrend ya. Habis itu juga kalau kita lihat ini, makanya tadi aku bilang banyak kan saham-saham di Indonesia yang ada pola cup and handle nih. ASI juga nih sama nih, dia juga baru break. Habis itu volumenya juga good, udah di atas. Sekarang habis itu kalau kita lihat support terdekatnya atau neckline-nya berada di area 7.000 sama 7.100 nih. Ini area yang menurutku cukup menarik kalau misalnya kita mau buy di sana karena secara risiko cukup rendah. Kita bisa jaga area 7.000 kalau misalnya memang tujuannya untuk trading, dan target pattern-nya sendiri cup and handle itu ada di 7.800. Itu pas juga di area Fibonacci golden ratio di 16 1,8. Jadi juga kita melihat ya kalau misalnya ada foreign flow ya dari 1 Agustus sampai 13 September itu udah gede banget 2,22 triliun. Mungkin seperti ASI, BBNI dan big caps lain ini yang juga membawa IHSG
OTW ya, amin, bisa Amin. all time high berikutnya Amin. lagi. Habis itu yang perlu kita perhatikan satu hal adalah bahwa Astra International ini kan termasuk saham yang cyclical ya. Jadi kalau kita lihat dalam 5 tahun mungkin chartnya cenderung di sana-sana aja. Jadi kalau misalnya memang ternyata secara teknikal misalnya dia udah break support, ya kita harus disiplin. Karena kalau ditahan-tahan bisa aja dia balik ke harga-harga sebelumnya, mungkin di 5.000 atau 5.500, kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi fundamental, ini lebih ke arah saya pengen menyoroti terkait pulihnya sektor otomotif. Kalau kita bicara penjualan wholesale, yaitu tumbuh sekitar 21% dari sekitar 393.000 unit menjadi 475.000 unit. Dan kalau kita breakdown lagi, four wheels ya atau kendaraan 4 roda itu bertumbuh sekitar 23% year on year. Di sisi lain, kita tahu bahwa Astra bukan hanya otomotif, tapi Astra juga punya heavy equipment ya, di mana meningkatnya harga komoditas ini juga menumbuhkan kinerja di lini bisnis heavy equipment atau United Tractor-nya. Balik lagi ke otomotifnya, saya melihat bahwa Astra masih bisa mempertahankan market share-nya, di mana market share untuk kendaraan roda 4 masih bertahan di 54% dan motor ya AHM-nya masih menjadi market leader dengan 73% dan heavy equipment-nya masih bertahan di 28% per first half 2022 ini. Dan Astra juga punya growth story yang kalau menurut saya cukup menarik karena Astra juga menambah ya atau mendiversifikasi lini bisnisnya ke sektor kesehatan, di mana baru-baru ini juga Astra berinvestasi pada saham Hill. Ya, ini menarik untuk dicermati apakah kedepannya bisa menjadi source of income baru bagi Astra. Dan kalau kita bicara soal angka, ini memang menarik karena profitabilitas dari Astra juga besar ya dan terus bertumbuh sejak pandemi, di mana net revenue-nya bertumbuh 34% year on year, net profit-nya bertumbuh 64% year on year, dengan GPM 23% dan NPM 13%. Ini membuat kinerja Astra memang patut untuk dicermati. Dari sisi balance sheet juga terlihat bahwa tidak ada masalah dengan kemampuan membayar hutang, dan dari sisi valuasi ya memang masih cukup relatif murah juga, dengan PE 7,6 kali, price to sales ratio 0,9 kali, dan PBV 0,5 kali. Ya, kembali lagi menjadikan kinerja Astra kalau dari sisi fundamental ya ini masih menarik untuk dicermati ke depannya. Yes or no? 1, 2, 3. Wah, sama. Oh, Ternyata di sama. akhir-akhir kita banyak sama nih. Oke, kalau dari sisi fundamental, memang industri kelapa sawit ya ini menjadi industri yang menarik juga untuk dicermati karena industri kelapa sawit ini belum seperti industri batubara yang udah diapresiasi sedemikian tinggi oleh pasar. Dan kalau kita bicara spesifik ke SSMS, memang SSMS ini punya keunggulan dibandingkan dengan emiten lainnya karena umur rata-rata kelapa sawit dari SSMS ini masih tergolong muda ya atau produktif, yaitu di kisaran sekitar 13 tahun ya dibandingkan dengan pemain atau emiten lain yang ada yang kisarannya 17 tahun atau 18 tahun, membuat SSMS punya keunggulan tersendiri di tengah harga kelapa sawit yang saat ini di sekitar 3.600 sampai 3.800 ringgit Malaysia per metric ton ya. Kemudian juga palm oil yang sekarang di 3.600 sampai 3.800 ringgit Malaysia per metric ton, meskipun memang turun dari harga tertingginya 7.000 ringgit Malaysia, tapi kalau kita bandingkan dengan harga di tahun 2019 dan 2020 yang saat itu mencapai terendahnya di 2.000 ringgit Malaysia per metric ton, menjadikan harga saat ini masih 2 kali lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Dan kalau kita lihat secara angka, revenue dari SSMS sendiri tergolong sangat konsisten ya, bertumbuh dari tahun ke tahun, di mana per kuartal 2 2022 yang disetahunkan, revenue dari SSMS ini bisa mencapai sekitar 6,7 triliun rupiah. Dan bukan hanya revenue-nya saja, tapi secara bottom line, net profit dari SSMS juga meningkat secara konsisten. Dan dari segi valuasi, ya juga terbilang murah ya, dengan PE 6,1 kali, PBV di 2 kali, ya, dan PSR-nya di sekitar 1,8 kali. Terlepas dari teknikal, aku setuju banget ya mengenai competitive advantage-nya SSMS ini yang tadi Ko Rifan udah ceritakan, salah satunya umur kelapa sawitnya ya. Itu benar-benar bagus banget, dan di sini aku melihat kenapa yes, karena ada relevansi nih antara chart dan juga fundamental yang Ko Rifan udah jelaskan tadi.
Dimana kalau kita lihat SSMS ini jelas terlihat uptrend dan ketika saat ini kalau kita lihat ini mengalami koreksi nih, dan menurutku koreksi ini adalah koreksi yang bagus gitu, karena volumenya yang pertama volumenya wajar dan dia tertahan di area resistennya kotak kuning ini. Nah mungkin kalau misalnya kita melihat suatu saham yang bagus tapi harganya mungkin di pucuk, kita mungkin takut gitu kan untuk belinya, untuk kejarnya. Tapi ketika ada koreksi seperti ini, koreksi wajar dan normal dengan volume yang wajar juga, ini juga dikatakan demand area ya, dimana kita bisa jadikan area entry dengan resiko yang cukup rendah dibanding kalau kita di atas kan udah floating loss berapa ya kan. Jadi ini menjadi sangat menarik ya untuk demand area ini. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan mungkin geraknya sektor kelapa sawit ini mungkin nggak bisa secepat seperti batu bara, tapi soon mungkin ada, karena memang yang tadi Korifan juga udah bilang saat ini belum terapresiasi ya. Soon kalau misalnya bisa kencang ini bakal sangat menarik banget. Juga kalau kita lihat mengenai foreign flow-nya juga masih rutin dari 28 Juni hingga 13 September udah 65 miliar. Ya, sedangkan kalau kita lihat chart kan turun kan. Berarti kita dapat harga yang cukup diskon di demand area dengan resiko rendah dan upside yang cukup tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi yes, udah 4 ya sama. Udah 4 sama. Yes or no? 1, 2, 3. Kayaknya beda. Oh, beda. Aku kira kok yes loh. Oke, kalau dari sisi teknikal, yang pertama ya, memang kalau kita lihat secara jangka menengah ini, INDR ini mengalami downtrend, mengalami penurunan juga. Kita lihat volumenya mengerikan gitu ya. Nah, tapi juga kita melihat ini di area sekarang ya, ini pas di area golden ratio 0,618 Fibonacci-nya ini tertahan nih di area support. Nah, jadi kalau kita melihat dari penurunan yang udah cukup panjang dan di atas juga resistannya cukup jauh, kita melihat upside yang cukup tinggi, INDR-nya cukup menarik. Tapi dilihat dari sisi risk and reward, karena upside-nya masih jauh di area 9.700 sampai 10.000 rupiah, dan ini pas banget area supportnya juga di Fibonacci 0,618-nya. Nah, habis itu satu hal lagi mungkin dividennya INDR ini kan juga cukup menarik ya, cukup besar di sekitar 10%-an. Jadi kalau kita memang mungkin sabar menurutku, tapi juga tetap jaga area support ya, asalkan gak jebol. Biasanya ketika menjelang pembagian dividen, biasa dari chart kita lihat dia bakal spike, bakal naik, dan kita mungkin bisa jual kalau misalnya nggak mau ambil dividennya, kita jual dan bisa dapetin capital gain-nya. Kira-kira seperti itu, jaga 7.300 lah. Nah, kalau dari sisi fundamentalnya mungkin tadi Dennis mikir kenapa mungkin akan yes, karena memang sebenarnya kalau kita lihat dari visi valuasinya, memang INDR ini masih murah ya, valuasinya murah, neracanya juga sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau saya kenapa akhirnya memutuskan untuk no, ya lebih karena ngelihat dari sisi industrinya, dimana kalau kita bicara industri tekstil di Indonesia, itu masih dikuasai oleh negara China sebenarnya, di mana China sendiri menguasai industri tekstil di Indonesia itu bisa bahkan sampai 50%. Dan ini yang membuat tekanan terhadap pemain industri tekstil di Indonesia, termasuk INDR. Dan kemudian alasan lainnya adalah karena bahan baku, salah satunya adalah MEG, ini juga naik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tahun 2022 ini harga minyak kemarin bahkan sempat ke $120. Nah, ini membuat bahan baku dari INDR ini mengalami kenaikan dan bisa saja akan terefleksi di dalam laporan keuangan, karena dengan meningkatnya harga bahan baku ya akan membebani profitabilitas ya. Meskipun mungkin saja INDR bisa mempastru kenaikan dari bahan bakar tadi atau bahan baku tadi ke dalam harga jualnya. Dan alasan berikutnya adalah karena INDR ini termasuk perusahaan yang terekspos akan pelemahan rupiah. Nah, jadi kita tahu bahwa rupiah saat ini ada di kisaran sekitar 14.900 sampai dengan 15.000 ya, melemah dibandingkan dengan awal tahun ya, karena memang the Fed terus agresif naikin suku bunga dan segala macam. Nah, biasanya INDR ini ketika rupiah melemah ya, INDR akan mencatatkan kerugian kurs. Nah, jadi memang cukup sering INDR ini kinerjanya turun ya, lebih karena kinerja atau karena kerugian selisih kurs tadi. Dan yang saya kurang suka sebenarnya dari INDR ini adalah karena kepemilikan saham di masyarakatnya itu hanya 7,7%. Ya, harga sahamnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya udah naik cukup tinggi. Jadi kalau untuk investing, apalagi value investing ini kurang menarik, karena kita pengennya membeli di harga yang lebih terdiskon lagi daripada saat ini.
Oke, jadi dari 10 emiten tadi 6 kita beda, Beda. yang sama cuma 4. yang sama 4 ya. Tapi oke lah ya. Daripada cuma 2 tadi awal-awal. Iya. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin dari Dennis ada yang mau Iya, ditambahkan? yang terpenting supaya bisa membukakan perspektif baru untuk teman-teman yang nonton. Jadi bukannya kita kayak wah anti fundamental, anti teknikal, enggak. Aku pun sebenarnya suka belajar, nontonin YouTube Ko Rifan juga belajar fundamental. Tapi semua ini cuman supaya jadi kita bisa sama-sama belajar, jadi dapat perspektif baru. Jadi teman-teman tetap do your own research. Disclaimer on ya, jangan langsung di-HK sahamnya, jangan langsung dibeli. Apalagi nanti komentar di bawah, wah gara-gara Ko Rifan, gara-gara Dennis nih jadi rugi. Jangan sampai ya teman-teman, karena setiap orang memiliki conviction yang berbeda. Pastiin apapun yang kalian beli, kalian ngerti cara kerjanya, perusahaannya gimana kalau untuk invest, dan secara teknikal kalian juga bisa disiplin. Jadi pas kalian rugi, kalian nggak menyalahkan orang lain, dan pas kalian untung, kalian dapetin pelajaran yang berharga. Kira-kira dari aku seperti itu. By the way, thank you banget Ko Rifan udah undang. Thank you Suatu banget. kehormatan aku bisa di sini. Thank you banget, Dennis juga udah bersedia hadir ke sini. Oke teman-teman, itu tadi ya, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga jangan lupa follow kita berdua ya. Nanti akun-akunnya kita taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin terakhir kalau misalkan teman-teman ada yang mau berkenalan lagi lebih jauh ke Dennis, boleh mampir kemana? Ke Instagram Dennis SLL. Oke, nanti kita taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you ya Dennis ya. Sekali lagi ya, sampai ketemu di Stock Battle berikutnya. Bye-bye. Dadah.